Salam, sampai jumpa kembali di video ini. Ingat, video ini hanya dibuat untuk dapat didengar keluarga yang ada di Makassar, Mamuju, dan di daerah Kalumpang sana ya. Sebab kalau video ini dikirim melalui WA itu agak bisa terputus-putus. Jadi kita buat, ada yang minta bahwa harus dibuat dikirim ke YouTube, lalu YouTube-nya dikirim ke grup WA. Jadi mereka bisa baca seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jadi beberapa hari ini video tidak bisa dibuat dikarenakan ada bepergian ya ke Mamuju beberapa hari ini. Ada undangan saya bersama Bapak Gembala saya, Pak Wironanang, ke Mamuju. Ada undangan Natal di sana ya. Mulai tanggal 1 dan kami tiba di Palopo kembali tanggal 7. Ya, puji Tuhan. Saya akan kembali sedikit membagikan firman Tuhan melalui video ini, yang dimana ada keluarga dari Makassar, anak kemenakan kami mengirimkan satu cerita bahwa di situ saya membaca, jangan takut sebab Tuhan turut berperang. Iya, turut bekerja seperti itu. Puji Tuhan. Saya teringat tentang kisah Daud setelah saya membaca apa yang dikirimkan ya. Coba kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel saudara bisa membaca dari ayat yang ke-12. Anda yang bisa baca lanjut sampai ke ayat yang ke-39. Itu mengenai kisah Daud melawan Goliat ya. Tetapi saya tidak akan baca dan bahas tentang Goliat. Namun kita tahu Goliat itu adalah masalah besar di hadapan kita. Jadi saya sepakat dengan apa yang dibagikan oleh keluarga grup yang mengatakan seperti ini. Jangan takut sebab Tuhan turut bekerja atau turut berperang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil di ayatnya yang ke-35 ya. Daud berkata seperti ini. Maka aku, ya saya coba ambil yang ayat ke-34-nya ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Ini setelah Saul berbincang-bincang bersama prajurit-prajurit, pahlawan-pahlawan, dan terus Daud dibawa ke Raja Saul ya Pak. Waktu itu Saul masih menjadi raja. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, dengar baik-baik katanya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, oleh Daud. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita membaca ayat 35 yang mengatakan, maka aku mengejarnya. Jika beruang singa itu datang, Daud tidak mengusirnya. Di situ kita tidak terdapat kata aku mengusirnya, tetapi Daud mengatakan aku menghajarnya. Ya, seperti itulah mungkin masalah dalam hidup kita. Jika ada masalah yang menimpa hidup kita, jangan mengusirnya, jangan menengkingnya.
Ya, nikmati saja hidup. Iya, kita harus melawannya, jangan mengusir. Melawan artinya kita harus terjun ke dalamnya. Jadi jika masalah datang menimpa hidup kita, bukan kita yang mencari masalah ya. Seperti kata Daud, jika beruang itu datang mengusir atau mengusik atau mau mengganggu kawanan domba, Daud yang melawan, berperang melawan. Ya, jika masalah datang, kita harus melawan. Di sini tidak pernah kita membaca kata mengusir, ya, kata menengking. Tetapi Daud berkata, aku menghajarnya, aku memukulnya sampai kalah, seperti itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa kita mengambil pelajaran dalam satu kejadian di dalam Daud, di mana Daud menghadapi sangat sangat ekstrim masalahnya, sebab ini bukan binatang yang gampang diusir. Ini binatang yang benar-benar tidak bisa diusir, sebab beruang itu sangat ganas, saudara, galak sekali, ganas dan galak sekali. Nah, tapi di sini Daud melawan. Daud tidak mengusirnya, ya. Daud biasa memakai gada dan tongkat. Nah, kalau gada dan tongkat itu ada gada yang bundarnya begini, bundar, terus ada tongkatnya dia ke bawah panjang. Ada juga gada dan tongkat itu melengkung seperti ini, ya, seperti gimana gambarnya begini, ya. Ada kayunya begini baru tongkat ke bawah. Jadi itu Daud biasa pakai. Bukan pisau, ya, bukan parang, ya. Itu hanya pakai kayu yang ada tongkat, ada gada yang tadi gada dan tongkat itu begini, ya. Terus ada panjang dan ada juga yang bentuk kail yang terus ada panjangnya tongkat. Seperti itu. Dan kita baca ayat yang ke-37 ini, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku. Nah, setelah Daud mengalahkan semua masalah itu, yaitu tadi hewannya yang dikalahkan, Daud sadar, ini bukan oleh karena kekuatanku. Tuhan yang melepaskan. Artinya Daud sadar bahwa Tuhanlah yang melepaskan aku dari galanya itu. Nah, begitu Daud menghadap Goliat, dan Daud berkata seperti ini, saudara. Jika Tuhan yang sanggup melepaskan aku dari cakar serigala dan beruang, maka Tuhanlah yang akan sanggup melepaskan aku dari Goliat. Itu yang masih kecil sebenarnya, dibanding masalahnya yang Daud hadapi dalam pengembalaannya, ya. Nah, saya tertarik sekali dengan ayat yang dibagikan oleh salah satu anak kekasih kami, Yelena, ya. Saya sangat bersyukur bahwa keluarga saya selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin video ini tidak terlalu lengkap, ya, tidak terlalu jelas. Namun saya percaya biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita pencernaan, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan dari semua pembacaan kita ini adalah, mari andalkan selalu Tuhan seperti Daud. Menghadapi masalah, selalu sertakan Tuhan di dalamnya. Percayalah, jika masalah itu datang, kita harus menghadapi dengan penyertaan Tuhan. Tetapi bukan masalah yang kita buat-buat, ya. Karena beda masalah yang kita buat, yang kita cari, dengan masalah yang datang. Artinya jika ada masalah yang datang yang kita tidak tahu asalnya dari mana, ada kalanya kan kita tenang-tenang, ada yang orang yang mengusik kita, ada saja. Tapi kalau ada orang yang tenang-tenang dan kita datang untuk mengusik dia, itu salah, itu masalah yang kita buat-buat. Jangan panggil Tuhan di dalamnya, ya. Sadarlah, jangan berbuat masalah. Nah, itu beda halnya kalau kita yang cari masalah. Kalau kita yang cari masalah, terus masalah itu ada, jangan berdoa, ya. Karena apapun doamu itu tidak bisa. Kamu yang harus selesaikan dengan orang itu. Nah, kalau masalah yang datang, andalkan Tuhan saja. Hadapi masalah itu.
Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Kini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tunggu video berikutnya jika masih ada, ya. Puji Tuhan. Dan setelah ini kita akan membahas apa yang ayat yang sudah dibagikan di grup keluarga. Biarlah firman Tuhan selalu kita ingat, kita simpan, kita dengar, lalu kita melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.